kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini. Puji Tuhan, Shalom, selamat kita berjumpa kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya kita semua di dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan. Saya mau mengajak kita untuk membaca di dalam Mazmur 84 ayat 11. Demikian perkataan pemazmur. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, judul renungan kita pada kesempatan ini adalah kedewasaan rohani dalam membangun persekutuan. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, persekutuan itu sangat penting sekali. Karena itu adalah merupakan sebuah kebutuhan kita di dalam hidup kita ini. Nah, saudara-saudara, aspek lain yang membawa seseorang kepada kedewasaan rohani adalah apabila ia suka bersekutu dengan Tuhan. Tidak ada motivasi lain selain dia memang perlu sekali Tuhan dalam dirinya. Dan juga dengan sesama saudara seiman. Jadi tidak bersekutu hanya sekedar, tetapi betul-betul manfaatnya khususnya iman percaya kita kepada Tuhan. Nah, persekutuan dengan Tuhan ini mutlak dimiliki oleh setiap orang percaya. Ya, demikian juga persekutuan kita dengan sesama. Jadi kita harus memiliki keseimbangan, baik bersekutu kepada Tuhan dan juga persekutuan dengan sesama. Nah, tentu saja persekutuan yang sesama ini yang membangun, bukan tidak membangun. Nah, kata persekutuan artinya dipersatukan menjadi satu. Ya. Jadi apabila ada persekutuan akan terjadi ikatan antara satu dengan lain, ya, yang begitu erat. Bersatu dan tidak dapat dipisahkan. Ya. Jadi bersatu itu atau persekutuan itu artinya dipersatukan menjadi satu. Dan kalau kita bersekutu dengan Tuhan, kita menjadi satu dengan Tuhan. Perasaannya Tuhan, pikirannya Tuhan, kehendaknya Tuhan, kita jadi satu. Nah, saudara-saudara, jadi apabila ada persekutuan, akan terjadi ikatan antara satu dengan yang lain begitu erat. Bersatu dan tidak dapat dipisahkan. Ya, jadi kita tidak dapat dipisahkan dengan situasi. Mungkin kita hadapi persoalan atau olokan, ya, atau banyak cara lain untuk menghalangi hubungan kita dengan Tuhan, kita tidak bisa dipisahkan. Ya, betapa pentingnya ikatan persekutuan ini, sehingga banyak ayat Alkitab menyatakan tentang hal ini. Contoh, kita baca di dalam Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi, why orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Nah, saudara-saudara, kita lihat bahwa ayat ini berkata pengkhotbah berdua lebih baik karena mereka menerima upah yang baik.
jerih payah mereka. Karena kalau mereka yang jatuh, yang satu mengangkat temannya. Jadi saling menguatkan, saling mensupport. Nah, itu artinya dari persekutuan dengan Tuhan, ya. Jadi itu arti persekutuan kita dengan Tuhan. Ada sebuah kekuatan yang luar biasa. Nah, maka kita lihat saudara-saudara di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25, maka dari itu Rasul Paulus pun menasehati, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat. Saudara, menjelang hari Tuhan kita diperhadapkan dengan sebuah tantangan yang sangat dahsyat dan berat. Karena Alkitab berkata sebelum harinya Tuhan, maka terjadi macam-macam peristiwa. Nah, ayat ini saudara-saudara ya mengingatkan ya, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan, khususnya ibadah. Ya. Saudara-saudara, mari kita merubah. Mungkin saudara hobi nongkrong, nggak apa-apa. Ya, dengan asalkan itu positif. Tetapi kalau kewajiban tanggung jawab kita untuk beribadah kepada Tuhan kita abaikan, kita juga keliru. Jadi mari saudara-saudara dalam kasih Tuhan, kita saling, karena di dalam peribadatan kita, persekutuan kita dengan umat-umat Tuhan, di situ ada saling menguatkan. Ada teguran-teguran nasihat di situ. Karena apa? Karena menjelang hari Tuhan. Ya, supaya jangan sampai kita lemah, jangan sampai kita undur, jangan sampai kebiasaan yang baik kita abaikan, ya. Nah, jadi mari kita mau bersekutu dengan Tuhan. Berarti senantiasa melekat pada pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus. Sebab kita ini adalah kita ini adalah carang-carangnya. Ya. Tidak mungkin carang bisa hidup tanpa nempel pada pokoknya. Demikian juga kita tidak dapat hidup tanpa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 4 dan seterusnya. Kita lihat saudara-saudara dalam kasih Tuhan. Yesus mengumpamakan, ya, kalau kita mau kuat, nempel sebagai ranting, nempel kepada pokok anggur. Mau berbuah, mau menghasilkan hal-hal yang baik, menjadi perubahan-perubahan dalam diri, nempel ya kepada pokok anggur. Ya saudara-saudara, jadi Yesus kasih perumpamaan itu supaya kita memahami arti dari apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu persekutuan dengan Dia. Jadi, kalau kita tidak tinggal tetap di dalam Kristus, kita tidak bisa menghasilkan buah. Tidak mungkin, saudara. Ya, kita menghasilkan buah-buah pertobatan, tidak mungkin menghasilkan buah-buah roh, kalau kita tidak bersekutu dengan Tuhan. Itu sebabnya bersekutulah dengan Tuhan. Maka kita akan melihat akan ada buah-buah pertobatan, ada buah-buah roh. Ya, ada buah-buah roh. Ya, kadang-kala kita lihat saudara-saudara, mungkin ada orang ya, begitu aktif di dalam dia datang kepada Tuhan. Ya, tapi mungkin dia tidak cuma aktif, bersekutu dengan Tuhan tidak. Oh, saya ke gereja, ya iya, tetapi bersekutu dengan Tuhan. Mungkin kita bersekutu dengan orang lihat. Tapi bersekutu dengan Tuhan, kita bersekutu enggak? Sebab bersekutu dengan Tuhan pasti hasilnya itu kelihatan. Ada perubahan, ada tutur kata yang menjadi berkat. Sifat-sifatnya, dia bertumbuh dalam kehidupan rohaninya. Nah, saudara-saudara dalam kasihkan, bukan hanya tidak bisa berbuat, tetapi lambat laun kita bisa mengalami kematian. Jadi orang yang tidak ada persekutuan dengan Tuhan, lambat laun akan mati. Ya.
dikasih tugas untuk pelayanan, dianggap remeh, lama-lama mati. Dia bisa terpengaruh, kalau dia orang muda, dia bisa terpengaruh dengan mungkin pacarnya. Dia tinggalkan kebiasaannya. Ya, tidak ada perubahan. Kelihatan dia datang, hari Minggu dia datang, ya. Tapi dia hanya bersekutu dengan teman, dengan manusia, tidak dengan Tuhan. Tapi yang paling utama adalah kita bersekutu dengan Tuhan. Kita datang menyembah Tuhan. Kita dengar firman Tuhan. Aplikasikan firman itu. Saya percaya akan mengeluarkan buah-buah. Buah pertobatan, buah-buah roh. Ya, saudara-saudara dalam kasih Tuhan. Ya, di luar Tuhan atau tanpa persekutuan dengan Tuhan, ya, Tuhan Yesus mustahil. Ya, kerohanian kita bertumbuh. Nah, satu-satunya mari kita mau bersekutu dengan Tuhan, harus selalu kita bina terus menerus, bukan waktu-waktu tertentu saja. Ya, sebab ada sebagian orang waktu-waktu tertentu, Paskah, Natal, ada event-event yang baik muncul. Tapi mari kita sebagai anak Tuhan, kita bersekutu tidak hanya sewaktu-waktu, tetapi mari setiap saat. Ya, itu tanggung jawab kita kepada Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, lakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Toh itu juga menjadi keuntungan bagi kita sebagai anak Tuhan. Ya, berilah dirimu dibentuk sehingga engkau menjadi manusia rohani yang benar-benar bersekutu dengan Tuhan. Engkau menjadi dewasa. Ya, kehidupan rohanimu dewasa, pemahamanmu akan jadi dewasa, dan engkau akan menikmati berkat-berkat rohani dan tentu saja jasmani yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.